Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mahar dan ayat mengenai mahar. Nah, adapun di sini kita langsung saja. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Nah, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Nah, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa. Nah, kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahram, atau kata kerja fiil dari mahara ya maharu maharan. Atau kalau dibakukan dengan kata benda mufrad yakni al-mahar, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar, atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, mahar diidentikan dengan mas kawin. Nah, di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lainnya yakni sodakoh, nihlah, dan faridah yang maksudnya adalah mahar. Nah, dan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya. Besar dan kecilnya dalam Al-Quran merupakan al-hadis. Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fikih lebih sering menggunakan kata sidak dalam kitab-kitab fuqahanya. Adapun menurut Ibnul Qayyim, istilah mahar dengan sidak tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah sidak dapat digunakan dalam hal selain perkawinan karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana sedekah wajib dan sedekah sunnah, atau sedekah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar. Adapun mengenai ayat Al-Quran tentang mahar atau mas kawin, salah satunya ialah Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Adapun mengenai hadis tentang mahar, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali mengumpuli Fatimah sebagai sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya, saya tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di manakah baju besi hutaniyahmu itu? Maka ia menjawab, lalu berikanlah barang itu kepada Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Hakim, dan disahkan olehnya. Nah, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan mahar kepada para istri merupakan pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau sebagai ganti rugi. Dan kemudian apabila istri telah menerima maharnya dengan tanpa paksaan ataupun tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami, maka bagi suami tersebut diperbolehkan menerimanya. Nah, apabila sang istri ketika akan memberikan mahar tersebut karena malu atau takut kepada suaminya, maka bagi suami tidak halal untuk menerimanya. Nah, di sini juga mahar yang dimaksudkan di atas ini hukumnya wajib diberikan kepada istri
agar supaya menjadikan istri senang dan ridho atas pemberian suami terhadap dirinya. Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai. Nah, begitupun dengan hadis-hadis yang di atas menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempit rezeki seseorang. Oleh karena itu, menurutnya oleh karena itu dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuan masing-masing atau keadaan dan tradisi keluarga. Semua nas yang menjelaskan tentang mahar ini menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecil jumlah mahar itu. Jadi boleh saja memberikan mahar dengan cincin besi, segatang kurma, atau bahkan dengan beberapa ayat Al-Quran. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mahar dan bentuk-bentuk mahar. Jenis-jenis mahar. Ulama fikih sepakat bahwa mahar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Berikut adalah perbedaannya. Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan dalam akad. Artinya, nilai serta kadarnya telah disepakati antara suami dengan istri. Para ulama sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berkhalwat, bersepi-sepian, atau berdua-duaan. Mahar juga wajib dibayar meskipun pernikahan rusak karena sebab tertentu jika telah bersenggama. Namun apabila terjadi perceraian sebelum bercampur, maka suami hanya wajib membayar mahar setengahnya saja. Yang kedua, mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Mengutip dari jurnal Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan yang dirilis oleh Komisi Yudisial, mahar tersebut dikiaskan atau disamakan dengan mahar perempuan yang setara dengannya di kalangan keluarganya seperti adik kakak. Dikiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setara dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk mahar. Ada 3 macam bentuk mahar, yaitu yang pertama, mahar berbentuk saman atau uang. Mahar berbentuk uang umum digunakan sejak dahulu. Yang kedua, mahar berupa musaman atau benda. Terdapat syarat benda yang dijadikan mahar menurut Imam Maliki, bahwa di antara syarat mahar yang berupa benda adalah benda tersebut merupakan benda yang memiliki nilai. Yang kedua, suci atau tidak najis. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, bisa diserahkan. Dan yang kelima, diketahui kadarnya. Tidak sah suatu mahar apabila yang diserahkan itu bukan merupakan harta dengan syarat-syaratnya, seperti jika benda yang tidak bernilai seperti sampah, reruntuhan bangunan, dan semisalnya. Yang ketiga, mahar berupa jasa. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa untuk menikahi istri-istrinya. Terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj fa in atamamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Artinya,
Dia, Syekh Madian berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Namun, para ulama berbeda pendapat terkait mahar dalam berbentuk jasa yang diisyaratkan dalam hadis-hadis pernikahan sahabat, di mana hadis-hadis tersebut seakan mengisyaratkan bahwa mahar berupa jasa tersebut tidak memiliki nilai harta. Padahal syarat sahnya mahar adalah jika memiliki nilai harta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan mahar. Dalam Islam, disyariatkannya membayar mahar itu hanyalah sebagai sebuah hadiah yang diberikan seorang lelaki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dipinangnya. Dan itu juga jadi sebagai pengakuan dari seorang laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan kehormatan seorang perempuan. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau berupa cicilan yang berupa uang atau barang. Tentang hukum mahar, fuqaha telah sependapat bahwa membayar mahar itu merupakan suatu kewajiban dan tidak boleh diadakan perjanjian atau persetujuan untuk meniadakannya. Wajibnya membayar mahar ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Berikanlah maharnya sekalipun cincin besi." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kompilasi Hukum Islam KHI juga mewajibkan adanya mahar. Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan terdapat dalam KHI pasal 32. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar, boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya itu menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam pasal 33 KHI. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis jumlah mahar pada waktu akad nikah itu tidak menyebabkan batalnya perkawinan, diatur dalam pasal 34 KHI. Dengan perbandingan antara pendapat ulama fikih dan ulama mazhab dengan KHI di atas, itu dapat disimpulkan adanya kesamaan persepsi tentang kedudukan mahar dalam perkawinan, yaitu suatu kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada istrinya, dan sebagai syarat penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan atau dihutangkan pembayarannya apabila ada kesepakatan kedua belah pihak mempelai. Nah, di dalam Islam tidak ditetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nas yang memberikan keterangan tentang mahar itu tidaklah dimaksudkan untuk mengatur jumlah besar atau kecilnya mahar, kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut tanpa melihat besar kecilnya jumlahnya tadi. Nah, jadi diperbolehkan memberi mahar misalkan dengan hanya sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Selanjutnya tentang hikmah disyariatkannya mahar. Nah, adapun disyariatkannya mahar adalah berikut. Yang pertama,
menunjukkan kemuliaan seorang wanita. Kedua, mengangkat derajat perempuan dan memberi hak kepemilikannya. Yang ketiga, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Yang keempat, menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga itu bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. Dan yang kelima, menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.